Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Bangsa, selamat datang di podcast Inspirasi Negeri. Perkenalkan, kami dari kelompok B1 dengan saya Muhammad Gilang Agung Mulia dari Balai Taman Nasional Gunung Ciremai selaku moderator, dan hadir juga 4 pembicara yang luar biasa. Sebelum kita perkenalan, kita kasih semangat terlebih dahulu. Semangat pagi! Pagi. Luar biasa. Oke nih, udah pada semangat ya. Yuk kita kenalan dulu satu persatu ya buat pendengar di luar sana. Coba yang pertama ada Mas Muammar. Halo Mas Muammar, apa kabar? Boleh perkenalan diri dulu? Alhamdulillah, kabar baik segala. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muammar Gintur Hamid, selaku jabatan polisi Kabupaten Bogor di Balai Taman Nasional Gunung Merbabu. Terima kasih atas waktunya Mas Galang sudah diundang ke podcast ini ya. Oke, sama-sama Mas Muammar. Berikutnya ada Mbak Rani nih. Boleh perkenalkan diri kamu, coba dari instansi mana nih? Terima kasih waktunya Mas Galang. Halo semuanya, perkenalkan saya Rani Indriana Sembiring. Aku dari Jabatan Pranata Komputer Terampil di Balai Taman Nasional Karimun Jawa. Aku senang banget bisa diskusi di tempat ini. Salam kenal semua. Oke, salam kenal juga ya. Kemudian ada Mbak Sari nih, salah satu rekan kita yang ada di Kalimantan. Halo Mbak Sari. Halo Kang Galang, halo semuanya, salam kenal. Nama saya Sari Muharti, panggil saja Sari ya. Saat ini saya sedang bertugas sebagai CPNS di Balai Taman Nasional Gunung Palung yang ada di Kalimantan Barat sebagai pengendali ekosistem hutan terampil. Terima kasih Kang Galang sudah diundang di podcast pada pagi ini. Oke, sama-sama. Dan kemudian ya, yang terakhir ada Mas Rizky, salah satu rekan kita yang aktif banget di kegiatan lingkungan dan pelestarian alam di salah satu Taman Nasional Jawa Timur. Halo Mas Rizky. Halo Mas Galang, halo semuanya. Senang nih bisa bergabung di sini. Perkenalin, aku Muhammad Rizky Putra Dewa Ramadhani dengan jabatan Pemula asal Balai Taman Nasional Meru Betiri. Makasih nih Mas Galang udah diundang di sini. Oke, sama-sama Mas Rizky. Dan nah, lengkap sudah nih ya formasi kita hari ini bersama Mas Muammar, Anda Mbak Rani, Mas Rizky dan juga Mbak Sari. Kita akan menggali lebih dalam bagaimana rasa bangga berbangsa dan bernegara yang kita kaitkan dengan bela negara dan wawasan kebangsaan yang bisa kita wujudkan terutama sebagai ASN yang menjadi garda terdepan dalam melayani masyarakat. Kita mulai dari dasar terlebih dahulu nih. Menurut kalian ya, berempat nih ya, apa sih makna bangga berbangsa dan bernegara itu? Kita mulai dari Mbak Sari terlebih dahulu nih. Oke. Bangga berbangsa dan bernegara itu bukan sekedar rasa, tapi kesadaran. ASN yang bangga pada bangsanya akan memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga dan membela kedaulatan. Bukan hanya lewat senjata, tapi lewat kinerja, integritas, dan dedikasi. Seperti menghormati simbol-simbol negara, seperti benderanya, lagu kebangsaannya, dan menjaga nama baik bangsa dan mematuhi hukum yang berlaku seperti taat membayar pajak dan tertib berlalu lintas. Begitu kan? Kalau dikaitkan dengan bela negara nih, bagaimana ya maknanya dalam konteks sebagai ASN nih? Menurut Mas Rizky bagaimana? Menurutku sih Mas, bela negara itu bukan cuma ikut wajib militer, tapi bagaimana kita berkontribusi lewat profesi kita masing-masing. Misalnya nih, kita di Kementerian Kehutanan, menjaga kelestarian hutan itu juga bentuk bela negara, karena hutan itu sangat penting untuk kehidupan. Sekarang hutan juga menjadi paru-paru dunia. Kalau kita kerja dengan jujur, disiplin dan tidak korupsi, itu juga bagian dari bela negara. Kita menjaga kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Setuju banget tuh Mas Rizky. Aku juga merasa bela negara itu soal menjaga nilai-nilai kebaikan di lingkungan kerja kita. Misalnya seperti kita saling bantu rekan kerja, kita menghormati perbedaan, lalu menolak pemberian kecil seperti istilahnya oleh-oleh dari mitra kerja. Hal kecil ini tampaknya sangat besar loh. Itu menunjukkan kita punya integritas dan cinta tanah air yang nyata seperti itu. Nah, setuju banget tuh Mbak Reni. Kemudian kalau kita kaitkan dengan wawasan kebangsaan, itu merupakan cara pandang kita semua untuk menjadi dan satu tujuan dalam rangka mengelola kehidupan
berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar, kemudian NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Saya setuju. Dan jangan lupa juga nih, wawasan kebangsaan juga bisa kita tunjukkan lewat rasa bangga terhadap produk dan budaya lokal. Kalau kita memilih produk buatan Indonesia, kita sedang memperkuat ekonomi bangsa sendiri. Sedikit menambahkan Mas, Ya boleh. menjaga lingkungan juga bagian dari wawasan kebangsaan. Kalau kita menanam pohon, hemat air, dan nggak merusak alam, berarti kita mencintai tanah air secara harfiah karena kita menjaga tanahnya. Oke, selanjutnya kita bahas bagaimana penerapan atau implementasi bangga berbangsa dan bernegara dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Mas Muammar dulu deh, bagaimana nih? Baik Mas Galang, misalnya seperti menjalankan pekerjaan dengan jujur, ya, kemudian disiplin, serta kita juga bisa dengan memakai produk lokal, ya, seperti memakai batik misalnya, ataupun menghemat penggunaan listrik di kantor kita masing-masing. Itu semua menunjukkan rasa tanggung jawab kita terhadap negeri kita sendiri, apalagi sebagai ASN yang kita harus mulai dari hal-hal yang sederhana, kemudian baru bisa menularkan semangat ke orang lain ataupun ke masyarakat. Nah, aku boleh nambahin sedikit Mas? Silahkan Mas Rizky. Aku jadi ingat waktu di kantor, kita semua pakai batik kan tiap Kamis. Awalnya terasa kayak formal gitu, tapi lama-lama muncul juga rasa bangga. Kayak, ya, ini loh identitas kita. Dari situ aku sadar, rasa bangga itu bisa tumbuh dari kebiasaan kecil yang konsisten. Kalau kita bangga pakai produk Indonesia, otomatis kita juga bantu ekonomi bangsa. Saya juga mau nambahin nih Kang. Kalian mengenalkan tentang Taman Nasional Gunung Palung. Di Taman Nasional Gunung Palung ini ada namanya kelompok binaan Taman Nasional. Salah satunya kelompok Jaya Aren Mandiri. Kelompok tersebut sebagian besar anggotanya memproduksi gula aren. Gula aren itu gula yang terbuat dari nira yang disadap dari tandan bunga jantan pohon aren atau pohon nal. Kita ini sebagai salah satu ASN di Kementerian Kehutanan bisa itu kita jadikan gula aren sebagai pengganti gula biasa untuk dikonsumsi sehari-hari. Dengan membantu memasarkan produk tersebut, kita bisa membantu memajukan salah satu produk buatan UMKM Indonesia. Artinya selain membantu ekonomi masyarakat, kita juga memajukan produk dalam negeri dan bangga memiliki produk khas bangsa. Gitu Kak. Nah, sekarang kita bahas yang paling penting nih sekarang. Gimana caranya kita mengimplementasikan nilai-nilai bela negara dan wawasan kebangsaan di tempat kerja? Menurut Mas Rizky bagaimana? Nah, kalau di jabatan saya sebagai PEK, memberikan edukasi konservasi kepada masyarakat sekitar dan juga pengunjung. Lalu PEK juga harus menanamkan cara pandang bahwa alam Indonesia adalah identitas bangsa yang harus dijaga untuk kelestarian alam untuk generasi mendatang. Nah, lalu menurut Mas Muammar nih, sebagai polisi kehutanan bagaimana cara implementasinya? Baik Mas, untuk implementasi dalam mulai bela negara dan wawasan kebangsaan dalam jabatan Polhut, yaitu dengan menjaga setiap batas dan keutuhan kawasan hutan serta potensi sumber daya alam yang ada di dalamnya, karena hutan ini merupakan sistem penunjang kehidupan dan identitas bangsa yang harus dijaga. Oke, lalu kalau gimana nih dari jabatan kamu, Ran? Dari dalam nilai bela negara itu di Pranata Komputer sendiri diimplementasikan dengan lewat inovasi dan transparansi digital yang memperkuat tata kelola pemerintahannya. Sedangkan pada wawasan kebangsaan itu, Pranata Komputer itu memastikan data kehutanan di Indonesia dikelola untuk kepentingan bangsa kita sendiri nih. Nah, kalau di penyuluh kehutanan gimana tuh Mas Galang? Nah, kalau di penyuluh kehutanan, menurut aku nih, di jabatan penyuluh kehutanan itu diimplementasikan dengan memberikan kesadaran serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan. Wah, pembicaraan kita hari ini seru banget ya. Sebelum kita akhiri, aku minta satu kalimat dari masing-masing ya. Apa arti wawasan kebangsaan dan bela negara menurut kalian? Dari Mas Muammar terlebih dahulu. Baik, jadi
Bangga berbangsa adalah menjaga kehormatan Indonesia lewat tindakan-tindakan yang positif, melalui tindakan yang kecil ataupun sederhana, namun berulang setiap harinya. Oke, Mbak Rani. Oke, kalau menurut aku bangga bernegara itu artinya kita berkontribusi tanpa pamrih, mulai dari hal-hal sederhana yang ada di sekitar kita. Dilanjut Mas Rizky. Bela negara itu bukan soal perang, tapi tentang bekerja dengan hati dan tanggung jawab. Oke, gimana Mbak Sari? Menurut saya itu arti wawasan kebangsaan dan bela negara itu berarti bangga menjadi bagian dari Indonesia, berarti mencintai alamnya, budayanya, dan sesama dengan sepenuh hati. Indah sekali ya. Jadi sobat bangsa, mari kita tunjukkan kebanggaan itu lewat tindakan nyata setiap hari. Mulai dari diri sendiri dan hal kecil dan juga dari lingkungan kerja kita. Terima kasih buat Mas Muammar, Mbak Rani, Mas Rizky, dan Mbak Sari atas obrolannya hari ini. Sampai jumpa di podcast Dialog Kebangsaan berikutnya. Salam bangga berbangsa dan bernegara. Semangat pagi! Pagi Luar biasa. Luar biasa.